minum aja kalau mau. Halo teman-teman petualang lagi kak. Hari ini aku mengajak kalian ke tempat yang benar-benar butuh perjuangan. Lihat deh, jalannya aja udah menantang banget. Hayo yuk. Ini bukan sembarang jalan-jalan loh. Aku lagi menuju sebuah air terjun di Jawa Barat yang gak bakal aku sebut detail tempatnya. Katanya air terjun ini punya cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Hutannya gelap banget guys. Kita lihat seberapa gelap, oke? Kita matiin lampunya. Jo, matiin senternya Jo. Oke kak. Ih, sampai ujung jari pun gak kelihatan. Serem. Nyalain lagi Jo senternya. Oke kak. Hayo yuk. Jalannya juga naik turun, licin, dan kadang harus ngelewatin akar pohon yang gede-gede. Capek sih, tapi seru. Kalau kata orang-orang, semakin susah jalannya, semakin kuat energinya. Makanya banyak yang bilang tempat kayak gini itu punya sesuatu. Kalau kata logika dan sains, itu beda lagi ceritanya. Aku udah dengar suara air terjunnya kak. Aku udah gak sabar nih. Hayo yuk. Setelah berjuang menembus hutan, naik turun jalan setapak, akhirnya... Dan ini dia air terjunnya. Indah banget kan guys? Udara di sini sejuk, bikin capek langsung hilang. Teman-teman, air terjun seindah ini ternyata punya cerita lain loh. Katanya orang-orang berkunjung ke sini bukan hanya untuk berpiknik, tapi juga untuk pesugihan. What? Pesugihan? Pesugihan itu apa sih kak? Pesugihan itu kepercayaan bahwa kita bisa dapat kekayaan, kesuksesan dagang, atau keinginan cepat terkabul. Tapi dengan cara meminta bantuan makhluk halus dan kekuatan gaib. Di Indonesia, kita memang punya banyak sekali cerita dan kepercayaan mistis, ya kan? Dari dulu, nenek moyang kita percaya ada penunggu di gunung, laut, pohon besar, bahkan air terjun ini. Kepercayaan ini udah turun-temurun, makanya kalau ada orang yang lagi susah banget, putus asa, atau pengen kaya cepat, mereka jadi mudah banget terpikir untuk mencoba jalan pintas seperti pesugihan, karena sudah ada ceritanya di mana-mana. Tapi kalau kata logika, sains dan akal sehat, apa iya semua itu benar? Yuk kita pikirin. Pertama, kalau pesugihan itu beneran bisa bikin kaya secara instan, kenapa semua orang gak melakukannya? Pasti semua orang kaya dong. Tapi nyatanya orang-orang kaya di dunia ini berhasil karena kerja keras, belajar, inovasi, dan berbisnis dengan cerdas. Yang kedua, uang itu tercipta dari hasil jual beli, produksi barang, kerja keras manusia, bukan tiba-tiba muncul dari kekuatan gaib. Itu melanggar hukum ekonomi dan fisika sederhana. Uang itu tidak bisa tiba-tiba muncul dari udara kosong atau dari sebuah ritual di air terjun. Tapi kak, kenapa ya banyak orang yang percaya sampai datang jauh-jauh ke sini? Nah, ini ada hubungannya sama budaya kita dan juga otak kita.
Dari dulu kita punya banyak cerita tentang dunia gaib. Ini jadi bagian dari budaya dan kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang. Jadi kalau ada cerita pesugihan, orang jadi mudah percaya karena sudah tertanam di pikiran. Dan dari sisi neuroscience alias ilmu tentang otak kita, ada yang namanya placebo effect. Saat kita percaya kuat pada sesuatu, otak kita akan memengaruhi tubuh dan pikiran kita. Misalnya, orang sakit minum kapsul yang isinya kosong, gak ada apa-apanya, tapi yakin itu obat mujarab. Dia itu bisa jadi merasa lebih baik dan beneran sembuh loh, karena otaknya percaya. Sama kayak pesugihan. Saat seseorang yakin banget dia bakal sukses karena sudah melakukan ritual di air terjun ini, otaknya jadi memancarkan energi positif, lebih percaya diri, lebih semangat, dan lebih berani ambil resiko dalam berbisnis atau bekerja. Nah, semangat dan kerja keras yang meningkat inilah yang mungkin akhirnya membawa kesuksesan, bukan hantunya. Otak kita punya kekuatan luar biasa untuk mengubah keyakinan menjadi tindakan. Ada lagi nih namanya confirmation bias. Ini adalah kecenderungan otak kita untuk mencari dan hanya mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita. Kalau ada orang percaya pesugihan, dia hanya akan ingat cerita sukses dari pesugihan, meskipun itu karena kerja kerasnya sendiri, dan melupakan ratusan orang yang gagal atau malah menderita karena pesugihan. Otak kita kadang suka pilih-pilih informasi agar keyakinan kita tetap kuat. Makanya cerita pesugihan itu bisa terus bertahan. Itu Kak, ada apaan itu Kak? Apaan sih Kak? Oh, ini namanya sesajen, Jo. Biasanya ditinggalin sama orang-orang yang datang ke sini untuk persembahan kepada penunggu atau makhluk goib. Ada kelapa hijau, bunga-bunga, sama kopi hitam. Ini semua bukan sembarang benda loh. Di budaya kita, mereka punya maknanya sendiri. Kelapa ini dalam filosofi Jawa sering diartikan sebagai lambang kesuburan, kehidupan, atau permintaan keselamatan. Karena warnanya yang segar, airnya juga dianggap suci. Air kelapanya boleh aku minum gak Kak? Aku haus. Boleh aja kalau masih bersih. Tapi tunggu dulu, Kakak cek dulu, takut ada kotorannya. Bersih kok Jo, ini minum aja kalau mau. Makasih. Enak. Kalau bunga-bunga, biasanya mawar, melati, atau kenanga. Ini lambang keindahan, wewangian, dan penghormatan. Aroma wangi juga dipercaya bisa menarik perhatian atau menyenangkan arwah. Terus kopi hitam. Selain jadi minuman favorit papa aku, kopi hitam ini sering diartikan sebagai teman atau suguhan untuk penunggu. Warnanya yang hitam pekat, juga kadang melambangkan kekuatan atau misteri. Tapi kalau kita lihat dari akal sehat dan logika, apa iya sesajen ini bisa membuat kita kaya atau hajat terkabul? Coba pikirin. Kelapa, bunga, kopi, semua ini adalah benda biasa. Tidak ada zat di dalamnya yang bisa langsung mengubah uang di dompet kita jadi banyak atau bikin dagangan tiba-tiba laku. Makanan atau tanaman itu dari alam. Secara sains, mereka akan membusuk seiring waktu. Mereka tidak punya kekuatan magic untuk mengubah nasib seseorang. Sesajen ini lebih ke simbol atau ritual budaya, bukan alat yang secara ajaib bisa mengubah dunia nyata kita. Jadi teman-teman, air terjun ini indah banget. Jangan biarkan cerita seram atau kepercayaan yang kurang logis membuat kita takut atau salah jalan.
Untuk menjadi sukses dan kaya, kita butuh ilmu, kerja keras, pantang menyerah, dan berani mencoba hal baru, bukan dari pesugihan. Kita harus menghormati kepercayaan orang lain, tapi tetap harus pakai logika, sains, dan akal sehat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang mitos. Dengan berpikir kritis, kita akan jadi anak yang pintar, tidak mudah dibohongi, dan bisa mencapai semua impian kita dengan cara yang benar. Jadi nggak perlu takut sama air terjun ini ya. Mari kita menikmati keindahan alamnya dan belajar dari setiap cerita yang ada. Berani itu apa, Jo? Berani itu bukan tidak takut, Tapi seberapa kuat kita menahan rasa takut. Bye-bye, see you next time.